dan syukur pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kasanat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam ini bahasan yang akan disampaikan ada kaitan dengan bab thaharah, bab bersuci. Bab ini termasuk bagian dari babul ibadah, sudah masuk kepada pembahasan ibadah maktoh kepada Allah. Untuk pembuka di pembahasan thaharah ini, satu akan disampaikan tentang hikami thaharah, tentang hukum-hukum thaharah itu sendiri. Yang kedua, wabayaniha, tentang penjelasan apa itu thaharah. Untuk yang pertama, hikamuha, hukum-hukum thaharah ini jika dilihat di kitab ini, kitab Minhajul Muslim, at-thaharatu wajibatun bil kitabi was sunnah. Thaharah itu hukumnya wajib berdasarkan kitab, yaitu kitab suci Al-Quran, was sunnati, dan berdasarkan sunnah Nabi. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, thaharah itu hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Penggalan ayatnya berbunyi, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah, maka mandilah. Dan jika kalian dalam keadaan junub, makna junub di sini bisa terjadi jika seorang perempuan haid, seorang perempuan keluar darah nifas. Jadi jika setelah selesai haid, jika telah selesai nifas, dan juga dimaknai jika suami istri telah berhubungan badan. Maka jika hendak sholat kemudian dalam keadaan junub, maka itu harus fattahharu, harus bersuci dengan cara mandi, yang disebut dengan mandi junub. Ini yang pertama, ayat Al-Maidah ya ke-6. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla juga berfirman, wasiyabaka fattahhir, wasiyabaka fattahhir, dan bajumu sucikanlah, bersihkanlah. Surah Al-Mudaththir ayat keempat. Jadi sana ada kata-kata fattahhir, maka sucikanlah, maka bersihkanlah.
Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222, di penghujung ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, orang yang bersih. Di sini juga ada kata-kata al-mutatahhirin. Itu di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum adanya kewajiban thaharah. Dalam bahasa kita sering disebut dengan bersuci. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, miftahus shalah at-tahuru, miftahus shalah at-tahuru. Dibukanya sholat itu dengan at-tahuru, dengan bersuci. Jadi sebelum melaksanakan sholat maka harus dilaksanakan dulu yang namanya bersuci. Nanti bersucinya apakah dengan air atau dengan debu, kan? Itu ada bahasa dikembangkan. Jadi thaharah ini ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan debu atau tanah, kan itu. Kalau menggunakan air itu nanti bahasanya masuk di bab wudu dan di bab mandi janabah, mandi junub. Itu menggunakan air. Kalau menggunakan debu atau tanah, itu babnya bab tayamum. Ya, bab tayamum. Nah, itu kalau di pembahasan selanjutnya. Jadi miftahus sholati at-tahuru. Pembuka sholat itu adalah dengan bersuci. Ya. Jadi pembukanya adalah bersuci. Jadi kalau tidak bersuci maka tidak akan bisa masuk ke dalam sholat. Itu. Jadi kalau tidak bersuci dulu bisa tidak masuk ke dalam sholat, tidak akan bisa. Wa qala aidan la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. La tuqbalu, tidak akan diterima. Apa yang tidak diterima? Sholatun, sholat. Sholat yang mana? Bi ghairi tahurin, sholat yang tidak dengan bersuci. Jika tidak dilakukan bersuci terlebih dahulu kemudian sholat, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah. Berarti kan gitu. Nah ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan hukum dari thaharah itu hukumnya wajib. Ya, jadi hukum thaharah itu hukumnya wajib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dan di riwayat Imam Muslim yang lain disampaikan oleh Rasul, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari nilai-nilai keimanan. Jadi kalau melaksanakan bersuci, jika kita berthaharah
mensucikan diri baik dengan wudu, baik dengan mandi junub atau dengan tayamum, maka itu adalah bagian dari pelaksanaan keimanan kepada Allah. Hanya nanti ada amalan Rasul terkait dengan tohar ini, bahwa di antara sunnah Rasulullah SAW itu beliau senantiasa memperbaharui wudhu, walaupun tidak untuk sholat gitu. Walaupun belum datang waktunya sholat, Rasulullah SAW itu senantiasa memperbaharui wudhu. Jadi ketika batal, itu wudhu lagi. Walaupun waktu untuk melaksanakan sholat masih jauh. Itu di antara sunnah Rasul yang sudah Rasul amalkan, itu memperbaharui wudhu. Misalkan habis sholat subuh, ya, kemudian berhadas sehingga batal wudhu, maka diperbaharuilah wudhunya itu. Rasul berwudhu lagi, padahal tidak akan melaksanakan sholat. Itu diantara sunnah Rasul. Terbiasa dalam keadaan suci, terbiasa dalam keadaan berwudhu, ya, itu diantara sunnah Rasul. Nah itu dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum toharoh. Jadi hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Toharoh itu berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi dibacakan. Hukumnya wajib, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah seperti ibadah sholat. Secara khusus keterkaitan kewajiban wudhu itu di bab sholat. Bagaimana kalau baca Al-Quran? Bagaimana kalau mau bekerja? Bagaimana kalau mau tidur? Bagaimana kalau mau bersetubuh? Itu kata para ulama termasuk hukumnya sunnah, tidak menjadi ketentuan wajib. Tidak menjadi ketentuan wajib. Contoh, kita membaca Al-Quran, kalau itu wajib, kemudian kita baca Al-Quran tidak berwudu dulu, berarti membaca Al-Qurannya tidak akan diterima. Kalau itu wajib, gitu. Kalau itu wajib wudunya untuk baca Al-Quran, berarti ketika kita baca Al-Quran kemudian tidak punya wudu, berarti tidak akan diterima, kan itu? Kalau itu hukumnya wajib. Makanya para ulama terkait dengan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi di luar ibadah sholat, ya, kita mau belajar wudu dulu, itu sunnah, disunahkan. Baca Al-Quran disunahkan, ya. Berhubungan badan disunahkan, mau tidur disunahkan. Ibadah itu sunnah hukumnya. Jadi kalau tidak berwudu dulu, tetap amalannya sah, tetap amalannya insya Allah akan diterima oleh Allah. Bapak baca Al-Fatihah 7 ayat, itu nggak punya wudu, gimana ya bacaan saya tadi? Insya Allah itu diterima, walaupun tidak berwudu dulu, ya. Walaupun tidak berwudu dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi
Jadi yang pertama itu tentang hukum-hukumnya, dalil-dalilnya. Ada yang berdasarkan Alkitab, ada yang berdasarkan As-Sunnah. Ya, tohar itu. Yang kedua, bayanuhan, penjelasan toharoh. Nih, penjelasan toharoh. Al-toharatu ismani. Toharoh itu terbagi kepada dua bagian. Ada dua bagian. Satu, zohiratun. Yang kedua, wabatinatun. Bersuci secara zahir, secara lahir. Yang kedua, bersuci secara batin. Ya, bersuci itu ada yang zahir, ada yang batin. Itu. Fathaharatul batinatu, maka toharah yang batin itu ia tathirun nafsi min asari dzanbi wal maksiyati. Toharah batin itu, mensucikan batin itu, tathirun nafs, membersihkan jiwa. Jadi yang bersihkannya adalah jiwa, bukan tangan, bukan muka itu. Tapi jiwanya yang dibersihkan, batinnya yang dibersihkan, ruhaninya. Dibersihkan dari apa? Min asari dzanbi wal maksiyati. Dari bekas-bekas dosa, dari bekas-bekas maksiat. Ya? Dari bekas-bekas dosa dalam jiwa kita, dari bekas-bekas maksiat kita. Itu namanya toharoh batin. Jadi yang dibersihkannya adalah jiwa. Dari apa? Dari bekas dosa kita, dari bekas kemaksiatan kita. Wazalika bitaubati shadiqati. Caranya gimana? Membersihkan batin itu, membersihkan jiwa itu. Caranya bitaubati shadiqah, dengan taubat yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, maka tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka tobat itu adalah toharoh, tapi toharohnya toharoh batiniah, membersihkan jiwa. Bitaubati shadiqati min kulli dzunubi wal ma'asi. Bertaubat yang benar dari setiap dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Itulah yang dimaksud dengan toharatul batinah. Toharoh batin, itulah yang dimaksudnya. Wa tathhirul qalbi, yang kedua makna dari toharoh batin itu adalah tathhirul qalbi, membersihkan, menyucikan hati. Ya, mensucikan, membersihkan hati. Min aqzari syirki wasyaki wal hasadi wal haqdi wal ghil wal gishi wal kibri. Banyak nih dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa hati. Yang kedua makna dari toharoh batiniah itu adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Apalagi wasyaki,
membersihkan hati dari keraguan. Ya, kan keraguan itu artinya di mana? Di hati kan. Sebagaimana yakin itu ada dalam hati, ragu pun dalam hati. Maka makna dari membersihkan, menyucikan batin itu adalah yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Sirik contohnya, itu sirik itu termasuk penyakit hati. Wasyak termasuk juga keraguan-raguan. Karena perkara yang ragu itu kan harus ditinggalkan. Yang harus diambil itu adalah al-yakin. Keyakinan yang harus diambil ketika beribadah kepada Allah. Tidak boleh dalam keadaan ragu. Maka ketika ragu harus diambil yang yakin. Contoh, ketika sholat ini 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat itu syak. Ragu harus tinggalkan keraguannya, harus diambil yang yakinnya. Mana yang yakinnya? Di antara 2 dan 3 ambil 2 karena itu yang yakin. Kalau 1 dan 2, 1, 2, mana yang yakinnya? Yang 1 itu ambil gitu untuk menghilangkan syak. Ternyata di kitab ini dijelaskan syak itu, keraguan itu termasuk bagian yang ada dalam penyakit hati kita. Ragu-ragu ada reaksi apa? Tidak yakin bahwa Allah akan menggantinya 700 kali lipat. Tidak yakin, berarti ragu. Agak-agak kan? Mau mengeluarkan harta bersedekah itu, beri tidak, itu sah. Tapi kalau orang yang yakin, dia yakin hatinya akan apa yang Allah jelaskan, Allah sampaikan bahwa orang yang berinfak diibaratkan seperti orang yang menanam 1 biji yang menghasilkan kemudian 7 tangkai, dan setiap tangkainya menghasilkan 100 biji, 100 buah. Kalau orang yakin pasti mengeluarkan. Tapi kalau orang ragu, keluarkan jangan. Itu syarat. Wal hasadi, penyakit hati itu hasud. Ini dibersihkan dengan toharoh batiniyah. Ya, membersihkan batin itu maksudnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Sirik, ragu-ragu, hasud, yakum wal hasada. Nah, dulu pernah dibahas. Hati-hati penyakit hasud. Fa innal hasada yakulun nar yakul khatobah kama takulun narul khatobah. Yakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati. Gitu. Hati-hati penyakit hasud, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanati, akan menghabiskan kebaikan kita. Jadi kalau punya penyakit hasud, itu kebaikan akan habis. Rasul menggambarkannya kama takulun narul haqoba, sebagaimana api bisa membakar suhu, ya, bisa membakar kayu bakar, bisa habis. Itu Rasul menjelaskannya. Maka kewajiban bersuci tidak hanya sekedar lahir, tetapi ternyata batin. Yang dimaksud batin itu tadi yang pertama, membersihkan jiwa dari bekas-bekas dosa, ya, dari bekas-bekas maksiat. Dan yang kedua diartikan membersihkan
hati, dari penyakit-penyakit hati. Ada syirik, ada ragu, ada hasud. Di sini dijelaskan termasuk wal kibr, kibar, sombong. Ya, penyakit-penyakit hati semua itu harus dibersihkan. Wal mujubi, ujub itu apa ya? Jadi merasa bisa hebat, wah, ya. Jadi merasa dirinya merasa bisa. Nah, nggak boleh ya, karena yang maha bisa itu adalah Allah. Kita hanya sekedar berusaha dengan penuh keyakinan, berharap, berlindung, bertawakal kepada Allah. Jangan kemudian memalingkan Allah seolah-olah tidak ada. Tujuh. Apalagi Arya, dia, ya. Termasuk penyakit hati itu dia beribadah, berharap, menginginkan pandangan, penglihatan orang lain, ingin dipuji. Nah, itu dia. Wasum'ah, ingin didengar, ingin terdengar, ingin terkenal. Nah, itu namanya sum'ah. Ya, kalau dia itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar, ingin terdengar, ingin terkenal, ingin supaya kabeh yakin gitu. Itu namanya sum'ah. Wazalika, dan hal itu, penyakit-penyakit hati itu, bil ikhlasi wal yakin. Caranya bagaimana? Satu, bil ikhlas, ya, memperkokoh keikhlasan diri, ya, menajamkan keikhlasan hati. Itu harus ditajamkan keikhlasan diri, harus didorong, ya. Wal yakin, dan dengan keyakinan, ya, harus dengan keikhlasan hati itu, harus dengan keyakinan. Yakin itu bisa bersumber dari ilmu, ya. Yakin itu bisa bersumber dari ilmu. Maka ada istilah ilmu yakin, keyakinan yang muncul karena adanya dasar ilmu. Kenapa kamu yakin? Ini ilmunya, ini dalilnya, itu yakin. Kenapa kayak yakin? Karena ningali sorangan, ningali ilmu panut sorangan, itu namanya ainal yakin. Benar mau mendengar sendiri ini mah. Itu yakin. Iya yakin karena mendengar sendiri, yakin iya karena melihat sendiri. Itu berarti namanya ainal yakin, keyakinan yang didasari karena terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terasa oleh indera. Itulah maka muncul istilah ainal yakin, ilma yakin. Dan yang ketiga ada yang namanya hakul. Nah, itu hakul yakin, keyakinan yang berdasarkan sumber Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbi. Sumber keyakinan itu sumbernya dari Allah. Yang tidak ada keraguan ketika sumbernya dari Allah. Kalau sifatnya ainal yakin, bersifat nisbi, bisa ya, bisa tidak. Siang hari jalan di tengah jalan aspal, di depan terlihat ada riak-riak air. Terlihat oleh siapa? Terlihat oleh apa? Terlihat oleh mata. Ya kan? Ternyata ketika didekati tidak ada air.
Berarti bisa saja mata itu menipu. Ya, bisa menipu. Tongkat, lurus tongkatnya, kita masukkan ke dalam air, maka terlihat tongkatnya bengkok kan? Gitu. Padahal tongkat itu lurus, tapi ketika dimasukkan ke dalam air jadi bengkok. Mata itu kadang menipu. Tidak mutlak. Apa yang dilihat dan apa yang kita dengar belum tentu itu yang sebenarnya. Bapak, Ibu mudik ke Jawa naik kereta, lihat keluar pohon-pohon pada lari kan itu. Pohon-pohon lari, gunung-gunung lari. Padahal yang lari bukan pohon, yang lari bukan rumah, yang lari bukan gunung, kereta yang berlari mereka. Tapi yang terlihat mata pohon, wah itu. Itulah ainal yakin. Makanya nanti kebenaran yang sesungguhnya ada di hakul yakin. Ilmu yakin, ilmu juga bisa nisbi, ya, bisa nisbi dan seterusnya. Tapi kalau hakul yakin itulah kebenaran sejati. Jadi dengan menghilangkan penyakit hati itu dengan satu dengan ikhlas, dua dengan yakin. Artinya mempertajam keyakinan diri, keimanan diri, banyak cari ilmunya, gitu sehingga muncul keyakinan. Kalau tidak menggali ilmu terus, ya selamanya ragu. Itu benar salah. Coba dicari ilmunya, nanti akan ketemu. Oh ini dalilnya seperti ini, insya Allah itu akan mendorong keyakinan. Yang ketiga, wahubbul khairi, mencintai kebaikan. Ya, didorong hati ini supaya mencintai segala sesuatu yang baik. Jadi jangan dibiarkan hati ini dengan penyakit-penyakitnya. Lawan dengan satu ikhlas, lawan dengan keyakinan, lawan dengan tadi mencintai kebaikan-kebaikan. Dorong hati ini. Wal hilmi, dengan kelembutan. Hati ini harus lembut. Ya, walaupun karakter hati itu kan biasanya keras. Ya, karakter hati itu. Tapi harus dilawan. Jangan dibiarkan hati ini menjadi keras, mengeras. Harus lembut hati. Ya, wal hilmi. Wasidqi, dan jujur, hatinya harus dilatih juga dengan kejujuran. Watawadu, dengan ketawaduan. Tuh coba. Jadi ternyata membersihkan penyakit-penyakit hati itu, satu dengan ikhlas, dua dengan yakin, tiga dengan mencintai kebaikan-kebaikan, empat dengan kelembutan hati, 5 dengan kejujuran hati, watawadu, 6 dengan ketawaduan hati. Itu penyakit bisa hilang. Wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyati wal a'malis sholihati, dan memaksudkan menghadap kepada Allah dalam segala niat dan amal-amal soleh. Semuanya dimaksudkan, ditujukan kepada Allah. Nah, ini cara dalam membersihkan batin. Yang maksud yang kedua tadi membersihkan hati. Nah itu nanti kalau membersihkan dohir, membersihkan lahir, nanti bahasanya masuk kepada wa toharatul dohirah dia toharatul khobasi wa toharatul hadasi. Nanti bahasanya ada dua. Ada yang membersihkan kotoran,
sambung lagi. Ini panjang pembahasannya. Kalau membersihkan dohir, ada membersihkan najis, ya kotoran, khobas, ada membersihkan hadas. Nanti apa hadas, apa najis, itu perlu dibedakan supaya tidak bingung. Nah, nanti insya Allah dibahas di kesempatan yang akan datang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana